Live bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan saya, Soraya Larasati, tentunya di Harmony Live. Kita akan ngobrol santai seputar topik terkini keuangan di kehidupan anak muda, biar kehidupannya lebih harmoni dan seimbang. Seimbang dunia dan akhirat pastinya. Nah, topik kita kali ini mengenai lika-liku kehidupan anak muda. Bukan, keuangan anak muda pastinya. Karena kalau kehidupan anak muda udah pasti lika-liku banget. Nah, keuangannya kita akan bahas lebih lanjut. Tentunya saya nggak sendirian, karena saya selalu ditemani oleh teman saya, narasumber yang cantik dan juga smart, kredibel di bidangnya, Syariah Financial Planner, yaitu ada Mbak Putri Madarina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Soraya? Alhamdulillah baik. Seger banget ya, fresh banget ya. Kita emang terlihat fresh karena hari ini bintang tamunya juga seger banget. Pakai baju hijau ya kan? Ini dia Syakir Daulat. Halo semuanya. Assalamualaikum. Luar biasa ya, langsung ya kayaknya kita merasa jauh lebih muda gitu 10 ya. tahun lebih muda. 10 tahun lebih muda, di-charge sama yang muda-muda kayak gini nih, semangat muda nih yang kita perlukan ya. Syakir Daulat ini adalah seorang aktor, juga penyanyi ya kan, pokoknya inspiratif banget deh gitu. Mungkin boleh menyapa atau memperkenalkan sedikit ke teman-teman yang ada di sini? Oke, Syakir sapa pakai pantun. Wih gila, ini dia nih demen nih. Makan bubur sumsum pakai es batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cakep. Nah teman-teman, jadi Syakir hari ini ditemani oleh kakak-kakak. Seneng banget dibilang kakak ya, untung gak dibilang mama. Mau pulang tante ya. Ya ditemenin, tadi katanya nggak sendirian. Betul. Ya benar, nggak sendirian. Tapi Kita bertiga. bintang tamunya masih sendiri. Nggak apa-apa. Alias jomblo. Tapi Syakir bukan sembarang jomblo. Oh gitu? Karena Syakir mendeklarasikan diri Syakir sebagai ijo tomat. Presiden ijo tomat aku lihat loh di profil Iya. kamu loh. Luar biasa loh, udah punya rakyat ya, rakyatnya daripada kebun-kebun itu. bukan kebun tomat. Oh, bukan Maksudnya tomat. ijo tomat tuh ikatan jomblo terhormat. Oh Wih. siap, tepuk tangan dulu nih ya, sama 1000 penonton ini. Nah, biasanya kita ngebahas topik-topik nih kayaknya seputar investasi, Yes. keuangan anak muda gitu kan. Investasi emas kemarin kita udah Iya, bahas, benar. kria si muda. Buat KPR-nya ya, Iya. KPR yang syariah udah dibahas. Jadi juga. banyak banget nih ya insight-insight, ilmu-ilmu, wawasan buat teman-teman yang ingin berinvestasi syariah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lika-liku keuangan anak muda. Aduh, kalau aku dulu waktu masih muda ya, sebenarnya masih muda sih ya. Waktu dulu seumuran Syakir nih yang masih 19 tahun nih. Sekarang emang berapa? Sekarang 21 tahun. Jadi 2 tahun yang lalu. Aku tuh galau banget soal keuangan karena kan biasalah ya, anak muda tuh kan pengennya tuh dilihat orang gitu kan, pengen diakui. Jadi kayaknya banyak pemborosan-pemborosan yang nggak berguna gitu. Nah, kalau Syakir sendiri mungkin apakah punya problem mengenai pengelolaan keuangan kamu di saat usia kamu yang sekarang masih belia ini? Wah. Tenang, jangan dijawab dulu. Baru mau dijawab ya? Jangan, tahan dulu, tahan. Biar penasaran teman-teman di rumah. Oke, kita berbicara mengenai perencanaan ya. If you fail to plan, you are planning to fail. Artinya. Coba bahasa mana tadi? Bahasa pantunnya. Jadi kalau kamu emang udah gagal berencana, pasti akan berencana untuk gagal. Jadi intinya harus udah punya planning yang jelas untuk hidup ke depannya. Tujuannya mau ngapain gitu, baru dipikirin deh perencanaannya, pengelolaannya gitu. Bener banget. Dapat wejangan. Dapat wejangan dari seorang kakak. Oke, aku mau nanya nih, Syakir kan sekarang udah berkarir ya, udah berprofesi sebagai aktor, sebagai penyanyi, pasti udah punya penghasilan kan ya. Iya. Nah, alhamdulillah. pasti di usia muda gini biasanya banyak nih godaan-godaan nih. Apalagi kan generasi muda itu kan biasanya lagi
social life-nya tinggi gitu kan, bawaannya pengen selalu dilihat orang gitu. Bener kan. banget. Iya kan, pasti itu di usia-usia yang memang lagi pengen butuh pengakuan biasanya di usia-usia kayak Bener, Syakir bener. gini. Nah pasti yang namanya susah banget nih mengelola keuangan. Punya nggak sih pengalaman atau problem mengenai mengelola penghasilan kamu nih yang sekarang kamu sudah kumpulkan? Asik. Oke, teman-teman, kita ngobrol santai aja. Ini santai banget, emang kurang nyantai. Udah santai aja. Minum, langsung Ya, sambil minum. Oke. Ya, karena anak muda ini jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius ujung-ujungnya nggak jadi kan sakit ya. Iya, kalau yang ini serius dong. Iya, tapi Mungkin- kalau kali ini santai tapi serius sedikit. Oke. Emang anak muda tuh, wah kalau soal kelola keuangan tuh apa ya, hal yang paling susah. Kadang niat ada gitu ya, Iya. tapi kadang kan karena pergaulan dan lain-lain. Bener banget tuh anak muda tuh butuh pengakuan. Kalau Syakir sih sebenarnya dulu ya, Syakir tuh pertama kali ngelola keuangan ketika apa? Ketika Syakir merantau dari Aceh Oke. ke Jakarta. Tahun waktu itu 2009. 2009. Pertama kali ngerantau. Udah ngapain tuh Mas Raya 2009? 2009 udah berkarir juga. Cuman lagi boros-borosnya itu. Nah, 2009 tuh umurnya masih berapa ya? Masih 8 tahun apa ya? Oh, gitu. Itu merantau ke Jakarta. Mm-mm. Merantau ke Jakarta karena waktu itu mau belajar Quran gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Dan ya orang Sumatera, namanya orang Sumatera Iya, kan iya, nggak aci kalau nggak ngerantau gitu. Iya, iya. Ya bukan anak Sumatera kalau nggak ngerantau ya nggak. Iya, Nah, iya, jadi ngerantau di 2009 sampai kemudian 2010-2011 mulai 10 tahun, 11 tahun. Di 12 tahun itulah mulailah masuk pesantren. Darul Quran Sadi Supansur gitu. Oke. Masuk pesantren beasiswa tuh alhamdulillah. Masya Allah. Nah, terus pas lagi bulanan gitu kan biasanya kan pada dikirimin sama orang tuanya. Nah, Iya. Syakir tuh yang tahu, aduh, keluarga Syakir nih keluarga nggak mampu, sedangkan kebutuhan di Aceh sama di Jakarta tuh beda gitu. Betul. Ya kan? Kayak di Aceh tuh kalau 300.000 tuh kayaknya udah bisa buat sebulan, seminggu gitu. Tapi kalau di Jakarta ya kelar tuh 2 hari 3 hari gitu ya kan, belum beli buku, beli tas dan lain-lain gitu ya kan. Akhirnya nah disitulah Syakir mulai ngelola. Syakir nggak pengen nyusahin orang tua, jadi berawal dari nggak mau nyusahin orang tua. Akhirnya gua harus kelola nih gitu, nggak bisa nih, nggak tega lihat orang tua ngutang dan lain-lain, nggak pengen gitu. Oh ya udah, kelola uang deh, gimana caranya? Oke, orang tua kirimin 300.000, Ya. nggak Syakir pakai jajan dulu. Waktu itu kata temen, Kir, waktu itu ikut-ikutlah, Syakir tanya mana nih temen yang pada jualan gitu ya kan. Kita ngumpul, ini lagi musim Piala Dunia nih. Kata temen satu, gua nemu channel nih, bisa beli jersey bola yang orang jual di pasarannya 100.000 misalnya, ini di tangan pertamanya cuma 50 ribuan gitu. Oh, di mana tuh? Akhirnya, coba kita cari di Tanah Abang gitu ya kan. Akhirnya kita ke Tanah Abang, ternyata bener ada. Terus kita bilang deh ke teman-teman semuanya kan, ada juga yang nyantren anak-anak orang kaya kan. Ini mau beli jersey nggak gini segala macem. Terus kalau ada yang satu beli, mas lo nggak beli gitu ya kan. Biasa lah kita panas-panasin gitu. Sampai akhirnya untung 50.000 itu waktu itu mesen sampai ada 30 orang, 50 orang. Sampai akhirnya kemudian 300.000 yang dikasih orang tua itu jadi 1 juta gitu. Jadi udah pinter ini ya, berbisnis ya. Sampai kemudian ya Syakir jadi Masuk aktor entertainment, kayak sekarang, masuk entertainment. Nah, ini di sini godaannya. Lika-likunya tuh di sini. Gitu. Untungnya ya kalau untuk diri Syakir sendiri nggak terlalu penuh lika-liku, karena prinsip hidup Syakir adalah nabung, hidup sederhana. Ya udah. Nah, masalah anak muda nih memang biasanya berapi-api banget nih ketika punya penghasilan sendiri, dia ngerasa seperti di atas ya. Jadi Iya. kadang-kadang boros nih, susah untuk bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Ya kan biasanya gitu kan, apalagi ada barang baru yang lagi tren, pengen ikut, semua tuh pengen hits lah ya, pengen Ya, itulah kekinian anak banget. muda. Nah, itu dia nih, Mbak Put nih, mengenai anak muda nih ya kan, dengan kebiasaan yang hidupnya mungkin dekat dengan yang namanya konsumtif gitu kan. Padahal sebenarnya kan banyak hal yang lebih bermanfaat yang bisa kita kelola dari uang penghasilan
penghasilan yang kita dapatkan Bener kan. banget. Nah, itulah yang namanya perlu perencanaan. Nah, gimana kira-kira untuk tabungan yang tepat mungkin supaya lebih terencana, lebih terorganisir dengan baik, Put? Iya. Nah, jadi siapapun nih ya, apalagi Syakir usianya masih muda banget kan. Iya. Jadi punya waktu yang lebih banyak dibandingin kita pastinya Betul, ya. betul. Gitu kan, masih punya waktu lebih banyak lagi. Semua itu jadi perencanaan itu nanti tergantung jangka waktunya. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi nih contohnya ke Syakir gitu. Misalnya Syakir lagi punya rencana apa gitu. Ya misalnya rencana beberapa tahun lagi mau nikah gitu. Amin. Amin. Bagus kan, yang penting udah punya tujuan Iya. pengen nikah gitu. Iya. Rencana kan juga. nikah tuh kan harus direncanakan Yes, juga. iya kan? dong. Betul. Kan butuh biaya juga kan. Pasti. Biaya juga. Pasti. Nah makanya sebenarnya Syakir nahan beli Lamborghini, beli Ferrari supaya lebih cepat bisa menjadikan kamu sebagai istri. Iya. Oke, yang di rumah klepek-klepek, ayo lap keringat. Uang tadi tuh yang bisa beli Lamborghini kan ceritanya buat persiapan nikah kan. Ya, misalnya nikahnya belum tahu nih mau kapan. Tapi Betul, ternyata dengan siapa juga nggak tahu. Iya, jodoh Iya. kan nggak ada yang tahu ya. Benar. Saya merasa tersindir nih. Jodoh nggak ada yang tahu kapan datangnya, bisa besok, bisa bulan depan, bisa 3 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi gitu kan. Iya, benar. Tapi kan uangnya udah siap nih. Benar. Ya, kita bisa pakai namanya tabungan berjangka gitu. Jadi kita bisa simpen uang tersebut terus kita nabung itu setiap bulan. Jadi fix gitu jumlahnya berapa. Itu bisa gitu di situ. Nah, itu kan lebih enak ya karena kan kita udah otomatis lebih disiplin kalau udah gitu. Kadang-kadang misalnya aduh kalau misalnya kita nggak disiplin gitu ternyata uangnya kepake yang tadinya buat tabungan nikah jadi buat kepake yang lain. Jadinya bukannya nikah malah jadi lambo. Nanti benar. Jadi harus punya tabungan tapi berencana ya. Iya. Tabungan dengan rencana yang tepat supaya lebih jelas ke depannya mau kayak gimana, manfaatnya juga apa Yes, gitu. benar. Karena juga sebenarnya tetap bisa nongkrong kan kita. Misalnya kan dari kayak Syakir misalnya penghasilan misalnya katakanlah misalnya sebulan 5 gitu ya kan. Nah bisa tuh 2-nya ditabung atau 3-nya ditabung, yang sisanya ya buat nongkrong. Keuangan juga ya Syakir makanya mulai dari sekarang Syakir rencanain gitu. Iya. Oh ini buat nikah, buat ini. Jadi Syakir nggak terlalu Kaget, hambur-hambur. iya, benar-benar. Mobil ada apa segala macam tapi nggak yang harus mengikuti Nggak harus mid-trend maksimal kayak gitu ya. nggak harus Ya. maksimal gitu. Mencukupi kebutuhan aja. Ini bagus banget nih konsepnya kayak Mencukupi gini. kebutuhan aja, apa yang dibutuhin bukan apa yang dipamerin. Apa yang diinginkan, kebutuhan lebih penting daripada apa yang diinginkan. Benar. Nah, salah satu kuncinya juga untuk punya tabungan, terus juga planning ke depan tuh harus disiplin. Kadang-kadang kan anak muda nih suka tergoda dengan hasutan ya dari teman-teman. Benar. Ya itu kan jadi hobinya lebih diutamakan daripada yang kadang-kadang hobinya juga nggak terlalu butuh-butuh banget gitu kan ya. Makanya kalau Syakir ada juga spare uang buat hobi ada. Pasti. Ya, betul. Harus itu. Jadi Harus. kita kan pertama mesti ngerencanain gitu ya. Betul. Tadi Syakir udah bagus banget nih punya pos-pos gitu. Nanti kita bahas juga ya. Betul. Pos-posnya itu bagusnya berapa persen. Terus tujuan-tujuannya udah tahu nih. Misalnya mau nikah tahun depan. Salah ya. Mau nikah atau mau misalnya tadi pengen naik haji, mau bangun masjid segala macam ya. Itu kan rencana tersebut itu udah tahu nih ada waktunya gitu. Jadi kalau misalnya jangka waktunya lebih panjang, terus kita pengen disiplin juga, tadi selain dari tabungan berencana, kita juga bisa naruh itu di reksadana. Di reksadana itu kita juga bisa disiplin, jadi lebih disiplin dan cocok untuk time frame yang lebih panjang, tujuannya lebih panjang. Nanti bisa dicobain tuh. Jadi tadi maksudnya Mbak Put tuh ada yang jangka pendek sama jangka panjang ya. Benar. Nah, kalau jangka pendek mungkin bisa tabungan berencana. Benar. Ya. Di reksadana juga bisa. Di reksadana juga. Reksadana tuh bukannya yang nanti kita dikelola lagi uang kita ya, diputar lagi gitu. Benar. Jadi kita menitipkan uang kita kepada ahli yang bisa mengelola. Nah, itu enak banget tuh anak muda kayak gitu jadi dikelolain. Iya benar. Jadi Kemudahan juga itu ya. betul. Nah, di reksadana ini juga nanti resikonya itu kita bisa ngatur gitu. Kalau misalnya kita maunya uangnya dipakai kapan aja ya kita taruhnya dengan resikonya rendah gitu. Nanti udah diaturin semuanya. Jadi lebih gampang buat anak muda gitu. Tinggal disesuaikan aja. Jangka waktunya buat berapa tahun? Misalnya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Tinggal di alokasiin aja gitu. Dengan jangka waktu yang itu, jadi kita misalnya dalam setahun kita bisa ambil lagi uangnya gitu ya. Iya, sebenarnya kalau reksadana lebih fleksibel, jadi bisa kapan aja. Oh, bisa kapan aja. Bisa kapan aja. Terus tapi ada plannya dari Bank Syariah Indonesia itu bisa auto debit, jadi kita bisa lebih disiplin. Misalnya setiap kita dapat income daripada takutnya nih udah kepake buat apa-apa duluan. Bener. Gitu. Jadi kita potong duluan untuk nabung.
Oke. Jadi lebih enak gitu. Dan selama itu di auto debit tuh uangnya pun dikelola ya berarti? Iya dong, harus. Oke, itu jadi lebih terencana dengan baik gitu daripada uangnya kepake buat jajan. Kalau udah kepotong, ya udah deh nggak apa-apa, ini buat investasi gitu kan, udah buat reksadana. Jadi lebih teratur gitu. Kadang-kadang anak muda ada uang tabungan banyak malah aduh gemes deh pengen beli ini, liburan. Sekarang mungkin agak susah ya liburan ya, tapi kan pasti punya sesuatu nih, barang. Akhirnya jadi konsumtif yang nggak jelas gitu nanti ke depannya. Makanya nih anak-anak muda nih yang punya penghasilan kayak Syakir ini kan Masya Allah ya, di usia muda udah bisa menghasilkan sendiri, bisa membantu keluarga, juga harus pintar-pintar juga untuk berinvestasi. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, kita pernah membahas nih mengenai investasi emas. Tahu kan investasi emas itu kan yang paling dari zaman orang tua kita itu paling abadi gitu kan. Nah, itu kita bahas kemarin sempet di Harmony Live episode sebelumnya. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran atau belum tahu atau ketinggalan episode kita, tenang, masih ada ya, bisa dilihat di IGTV-nya Bank Syariah Indonesia mengenai investasi emas. Buat bagus anak, tuh. iya betul, anak-anak muda di situ uangnya nggak seberapa tapi udah bisa langsung nanam saldo di situ kan. Dan emas tuh yang paling kecil resikonya ya, karena dia setiap tahun pasti naik kan. Yes. Iya benar. Jadi emas itu selalu bisa yang ngikutin namanya inflasi. Kan kita misalnya beli apa ya, beras gitu 5 tahun yang lalu sama sekarang gitu pasti beda kan jumlahnya. Harga tanah juga beda gitu kan jumlahnya. Nah, supaya bisa ngikutin inflasinya, kita biasanya belinya emas. Jadi cocoknya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Di BSI itu bisa mulai dari 50.000. Mulai dari 50.000 aja udah bisa. Makanya Udah punya emas ya. Iya. Udah punya emas dari cari mbaknya, tinggal Udah punya emas, tinggal Mas Syakir yang belum ya. Udah ada emas, tinggal mbaknya yang belum. Tinggal Tapi mbaknya aja. bagus tuh, maksudnya anak muda bisa investasi mulai dari 50.000 itu kan daripada maksudnya 50.000 buat ngopi-ngopi doang, Iya, terus tiap hari kan, paling nggak udah bisa punya investasi emas di Bener, Bank jadi Syariah paling nggak Indonesia. ya ada buat ngopi, ada juga buat investasi emas. Bener. Karena Betul. sekarang ya mungkin mereka misalnya yang nonton umur 20. Ketika mereka umur 30, wah itu emas sudah naik berapa persen kali itu ya? Betul. Iya benar. Dan itu jauh. sangat-sangat membantu ketika kita di masa tua udah mungkin kita tenaga udah nggak waktu udah nggak banyak, Udah nggak produktif udah nggak gitu. produktif. Jadi selagi kita produktif, kita juga nggak boleh habisin langsung di Iya masa benar. muda. Jadi Harus dimaksimalkan. nah, apa karena yang kita harus tahu kalau kita nih nanti ketika masa tua tuh ada masa kita sakit-sakitan apa. Jadi nanti betul. kita nggak nyusahin orang tuh ketika kita sakit, kita Iya, ada keren tabungan. banget. Makanya disiplin adalah kunci ya. Jadi kita harus bisa tahu kapan budgetnya memang ditabung, kapan budgetnya harus dikeluarkan. Nah, mumpung masih muda juga harus membuka wawasan supaya kita bisa disiplin dalam menabung dan berinvestasi. Yes, Contohnya betul. tadi seperti investasi emas atau mungkin reksadana yang tadi Mbak Putri jelaskan. Nah, reksadana juga ternyata ada reksadana installment ya Put ya. Iya. Mungkin Syakir pengen tahu tuh lebih Apa lanjut tuh? seperti apa itu Baru reksadana. denger. Iya, jadi sebenarnya kalau installment reksadananya itu lebih kepada kita di auto debit tadi. Jadi kita punya income, terus nanti udah disesuaikan dengan plan kita rencananya mau ngapain aja, terus tinggal di auto debit, terus dikelola sama manajer investasi. Jadi udah merem aja gitu kan istilahnya, kita udah Terima beres terima ya. beres gitu. Ya, misalnya 5 tahun lagi saya pengen punya rumah. Itu benar-benar dikelola supaya nyampe ke mimpi punya rumah itu. Wah, kalau Iya. masalah punya rumah, kemarin kita juga sempat bahas nih. Apa tuh? Griasi muda. Nah, itu di episode sebelumnya juga ada. Jadi buat temen-temen nih yang pingin punya rumah di usia muda, pokoknya dipermudah banget deh. Sekarang tuh udah nggak dipersulit lagi dari Bank Syariah Indonesia. Jadi langsung dicek IGTV-nya yang sebelumnya mengenai Griasi muda. Bahkan ada juga untuk yang mau beli mobil ya, Iya. Put ya. Nah, itu apa namanya, Put? BSI Auto Yes. gitu. Jadi pengen ada punya otomotifnya, iya, ada betul. rumahnya. Jadi bisa punya rumah, punya mobil buat anak-anak muda, pokoknya difasilitasin banget deh dari Bank Syariah Indonesia. Wah, Semua banyak kemudahan. ya programnya bagus Iya, juga. seru banget kan? Makanya enggak, sebenarnya tinggal anak muda nih sebenarnya program-program yang bagus banyak buat Betul, mereka nabung. iya. Cuman kadang mereka takut kelihatan nggak keren Iya. sekarang. Sebenarnya nggak apa-apa, lebih baik merendah dulu buat nanti meroket gitu. Jadi kita mending sekarang tuh kayak ya kita sederhana, kita nongkrong juga sebutuhnya nggak boros, nggak apa gitu ya kan. Toh kalau memang dia, makanya cari temen tuh yang temen yang tulus gitu. Bener, temen yang mengarahkan ke kebaikan. Enggak, kalau- Contohnya nih ada juga nih. Apa? Teman yang mengarahkan kebaikan. Mungkin bagi yang yang suka shopping atau belanja, dipermudah juga ya sama Bank Syariah Indonesia melalui Hasanah Card. Sebenarnya itu emang identik dengan yang namanya spending, tapi ada manfaatnya juga. Mungkin Putri bisa ngejelasin juga nih. Itu khusus buat shopping. Iya, jadi gini,
Kan tadi kita udah bahas ya investasi Iya. gitu kan. Kita udah bahas mimpi di masa depan segala Iya, macam. punya rumah, punya mobil di Benar, depan tapi muda. kan Punya kita istri juga- soleha. Iya, amin itu. Tapi kan kita juga nggak mungkin dong gitu ya, namanya anak muda nggak nge-spend untuk diri sendiri kan. Iya, Pasti ada pasti dong. dong. Ada. Gitu. Nah itu dia sebenarnya pertanyaannya boleh atau enggak dan seberapa besar bolehnya gitu kan. Jadi supaya gampang itu budget shopping kita harus budget yang memang tiap bulan. Memang khusus gitu, jangan nggak ada sama sekali. Karena Jadi bukan kalau- berarti nggak happy-happy ya, tetap Benar, boleh ada tetap kesenangan, balance. tapi di atas semua itu juga harus disiplin mengenai investasi. Kan semuanya di dunia ini nggak boleh berlebihan. Harus seimbang Harus dunia akhirat. seimbang. Gen sih seperti Nih yang kamu tuh, kayak pakai Sakit ya nih. Ntar kan? ya Sakit benerin baju dulu sih. Iya keren banget, ini dia nih keseimbangan ya. Nih, Apa sih Gen lihat Z? baju Syakir nggak? Lihat dong. Gen C. Apa Jadi tuh? generasi syariah. Widih, luar biasa. Oke, balik lagi nih mengenai generasi syariah kan Iya. tadi tidak melupakan yang namanya juga kesenangan kan ya. Iya. Makanya Wow. disediakan oleh Bank Syariah Indonesia Iya. ada namanya Hasanah Card. Yes, betul. Nah, itu perbedaannya mungkin buat Syakir nih ya kan juga baru nih ya untuk Iya. mulai mikirin ke depan, mulai berinvestasi. Perbedaannya sebenarnya dengan yang konvensional tuh apa sih? Tadi sebenarnya udah di-mention juga nih, Iya, yang iya. pasti kalau syariah itu ya sesuai dengan akad-akad syariah gitu Betul. ya. Jadi kita transaksinya lebih nyaman, gitu, lebih enak, lebih sesuai dengan syariat Islam gitu kan. Pasti beda dong ya kalau misalnya kita pakai. Rasanya di hati itu beda gitu kan. Jadi sebenarnya kartu Hasanah Card itu adalah opsi yang cocok banget juga untuk anak muda gitu. Sebagai pendamping ya gitu kan. Kita juga misalnya kita biasanya nih pakai kartu kredit yang konvensional. Nah, kita bisa mulai beralih ke kartu Hasanah Card gitu. Karena sebenarnya dari prinsipnya pertama yang sesuai syariat ya. Betul. Gitu dan pastinya tidak ada compounding interest, nggak ada bunganya. Seperti itu gitu. Jadi cocok dong dengan value kita kan yang Iya. kita maunya yang transaksinya lebih aman seperti itu gitu. Jadi cocok deh pokoknya buat anak muda Hasanah Card ini. Nah, tipsnya nih buat anak-anak muda, buat teman-teman nih ya, mungkin supaya tidak terjebak sama yang namanya kartu kredit itu enak ya, tinggal ibaratnya tinggal pakai aja bisa beli, Tapi kan tidak lupa kalau sebenarnya kartu kredit itu kan harus dibayarkan. Betul. Nanti di akhir bulan ada Iya. tagihan gitu, supaya tidak terjebak sama yang namanya hutang atau menumpuk gitu kan buat anak-anak muda. Oh, iya. Iya kan maksudnya suka terbawa nih karena enak nih, apalagi tadi Yes. nggak ada interest atau segala macam. Yes. Jadi apa nih tipsnya nih mungkin dari Mbak Put biar buat Syakir dan yang kayak aku yang sama generasinya gitu kan, biar tidak Biasa terjebak beda-beda dikit ya. biar tidak terjebak sama yang namanya hutang kartu kredit gitu. Oke, nah jadi sebenarnya ini balik lagi ke proporsi yang memang kita harus alokasiin gitu ya setiap bulannya. Misalnya dari 100% pendapatan gitu, nah 50%-nya itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu. 50% dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. 50% tuh kebutuhan sehari-hari. 50%, tapi Kebutuhan ini sehari-hari itu kayak apa? semuanya. Ya mungkin Syakir punya Makan. makan tempat atau mungkin tinggal. tempat tinggal kalau Kayak misalnya sekarang telepon. tol bensin dan lain-lain. Ya, Iya, semacam tol, itu. bensin, nongkrong, Ah. segala macam masuk di situ. Nah, terus habis itu 20% bisa untuk investasi. 20%. Iya. Paling cocok buat anak muda apa Kak? Dari antara emas, reksadana dan itu dan ini. Nah, sekarang itu kita yang tadi tuh balik lagi tergantung. Kita goalnya mau berapa lama? Oh, goalnya mau berapa lama. Goalnya berapa lama gitu. Kalau misalnya untuk dana darurat gitu, pasti di tabungan. Emas juga boleh gitu, karena kan emas liquid ya gitu. Terus habis itu yang jangkanya lebih panjang bisa di tabungan berencana. Atau reksadana installment supaya kita lebih disiplin gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanyain bagusan yang mana, semuanya perlu sih gitu. Semuanya Tergantung tujuannya. Dari Ya, 20% jangkanya- doang loh, dari 20% penghasilan kita. Nah, Jadi harusnya kan bisa tuh. harusnya bisa banget, mudah. Tapi kalau masih single harusnya bisa lebih gede. Ya. Jadi 50% Bener kebutuhan hari-hari, Iya, ya itu kan kalau ibu-ibu pasti bayar Betul. anak sekolahan kan. Syakir belum bayar anak sekolah. belum ada listrik, belum ada air apa atau apapun kan Syakir kan. 20% investasi, berarti Yes. 30-nya apa? Nah, 30%-nya itu untuk mencapai mimpi kita. Misalnya kita mau punya rumah atau punya mobil, Oke. dialokasiin dengan dibantu dengan program dari Bank Syariah Indonesia. Iya. Programnya ada Geriasi Muda atau BSI Oto ya. Nah, Seperti itu gitu. Jadi itu bisa dialokasiin di situ dan diatur sedemikian rupa supaya semuanya itu tetap achieve gitu. Jadi kita happy-happy nongkrong udah ada budgetnya. Kita rumah mau punya kendaraan bermotor udah ada budgetnya sendiri gitu. Investasi udah gitu. Jadi semuanya balance kan. luar biasa. Jadi enak kan, jelas banget tuh Mbak Putri ngejelasin. Jadi lebih apa ya, kegambar kan Lebih kegambar. keuangan aku nanti kalau dapat honor mau kemana ya. Nah, udah jelas banget. Jadi kebiasaan juga nanti bikin kita jauh. Kalau kita terbiasa gini ya, teratur gitu, nanti Bener. kita juga ke depan nggak bingung gitu dan ya hidupnya nggak
apa namanya YOLO. kayak utang apa FOMO. segala macem jadi kayak wah puyeng nih soal Iya benar, ini soal nggak terencana lah ya. Nah balik lagi ke Hasanah Card nih ya. Tadi kan kita menarik banget ya, maksudnya keuntungannya. Pengen tahu lebih banyak lagi nih Put mengenai fitur dan fasilitasnya. Biar teman-teman tertarik juga nih mengenai Hasanah Card ini Put. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau Hasanah Card ini memang yang sangat memudahkan kita kan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di Bank Konvensional ya kartu kredit gitu. Betul. Tapi dengan Hasanah Card kita tuh bisa punya apa ya, flexibility gitu sama cuma dengan akad-akad yang syariah seperti itu. Gitu. nggak ada Oke. bunga tadi katanya. Betul, Benar. betul. Jadi lebih safety seperti kata Syakir tadi kan Lebih ya. safety gitu. Lebih safety dan kadang kan tiba-tiba kalau di konven lah kok berkurang nih saldo gitu lah kok berkurang nih gitu ya kan. Nah mungkin kalau misalnya di konvensional gitu ya, ada namanya bunga berbunga. Jadi kalau misalnya kita tidak membayar gitu, nanti itu perhitungannya itu berbeda gitu. Secara simpel perhitungannya berbeda gitu. Kalau misalnya dengan akad syariah ya memang sudah ada perhitungannya sendiri Iya, gitu, yang tapi segitu-segitu. tidak akan tergulung. Oh. Seperti itu. Iya tiba-tiba kan kaget tuh udah segini aja gitu loh udah Iya. segini aja. Makanya jadi sebenarnya untuk mengelolanya kita tetap harus punya ini ya, apa namanya, pakem-pakemnya yang tadi gitu. Tapi ya kita juga boleh kok belanja, boleh gitu karena Boleh. kan perekonomian Indonesia dibangunnya dari kita juga kan, karena kita belanja gitu kan. Bisnisnya Syakir misalnya pasti kan karena orang belanja misalnya kan di tempat Syakir seperti itu gitu. Jadi belanja boleh banget, tapi kita jangan lupain yang namanya investasi, terus impian di masa depan, rumah, kendaraan bermotor misalnya seperti itu. Nah Syakir sendiri gimana untuk impian masa depan? Apakah sudah mulai diwujudkan atau lagi belum gitu? Syakir tuh rencananya masa depan yang pertama pengen punya rumah pasti ya. Punya rumah. Punya rumah itu udah mulai sih, udah mulai dengan kayak dari tanahnya, apa lebih suka ngebangun sih. Lebih suka ngebangun biar sendiri. sesuai keinginan ya. Jadi Syakir nabung tuh buat ya pertama rumah, kedua pengen punya pesantren juga. Masya Allah. Pesantren alhamdulillah udah jalan, udah lagi jalan pembangunan juga dan alhamdulillah kemarin sempat punya impian naikin haji orang tua. Masya Allah. Dan Jadi- alhamdulillah udah tercapai, alhamdulillah. Kemarin ketika 2019 itu Syakir dari 2015 ngomong sama teman kayak cita-cita apa? Gue pengen naikin haji orang tua, gue pengen naikin haji orang tua. Amin. Teman-teman ketawa aja, ketawa. Ya buat mereka nggak mungkin lu 17 tahun bisa haji bareng orang tua. Tapi kemudian Syakir alhamdulillah Syakir tunjukin di umur 17 tahun kemarin pas Syakir ulang tahun, nggak lama kemudian Syakir bawa kedua orang tua untuk haji ke Tanah Suci. Nah itu semua impian kamu akan bisa diwujudkan seperti kamu punya rumah dengan geriasi muda pastinya. Nah, Ya kan? Udah ada fasilitasnya. Udah ada Mau punya fasilitasnya. mobil lagi ada BSI Auto, pokoknya langsung aja Iya, segala rumah, cek. mobil. Produk perbankan Nikah tuh pasti Bank tuh. Syariah Indonesia itu belum ada, Oh, ya, itu belum belum. ada fasilitas dan fiturnya. Kalau program cariin jodoh belum ada. Nanti next mungkin ke depannya. Nah ngomong-ngomong nih kita tadi udah menjawab segala keresahannya Syakir ya. Kita sekarang giliran menjawab pertanyaan teman-teman nih. Nah Oh, dari ada. kemarin nih sudah ada yang masuk pertanyaan dan yang sudah berhasil kita pilih pertanyaannya luar biasa loh, dapat saldo tabungan nih. Waduh. Dari Bank Syariah Indonesia senilai Rp150.000. Makanya buat kamu nih teman-teman yang pengen bertanya mengenai topik-topik kita, nah bisa banget ya langsung kirim pertanyaan kamu di kolom komen, terus kasih pertanyaan yang menarik, nanti dipilih, nanti kita akan jawab dan dibahas kupas tuntas sama Mbak Putri ya, seorang Syariah Financial Planner, keresahan dan masalah-masalah hidup kamu. Oke, nah sekarang pertanyaan yang sudah terpilih adalah yang pertama nih Put, Kak Putri, Kak Soraya bertanya dong, investasi apa yang paling cocok untuk anak muda? Oke. Tadi sebenarnya udah dijawab ya, tapi mungkin bisa diperjelas lagi lebih lebih komplit gitu loh Put. Oke. Nah, jadi sebenarnya anak muda itu investasinya tetap ya kita harus fokus kepada tujuannya mau ngapain gitu kan. Yes. Goal based investing gitu kan. Tujuan-tujuannya. Nah, itu semua bisa diakomodasi, diakomodir dengan program-program dari Bank Syariah Indonesia. Seperti itu. Jadi misalnya untuk yang jangka waktunya pendek bisa tabungan berencana. Terus ada bisa beli emas juga, pasti dong kita pengen dong beli emas gitu kan, pastilah gitu. Sebagai pegangan atau apapun gitu ya. Terus habis itu bisa juga di reksadana, dan reksadananya ada program installment. Jadi sekaligus uang kita diaturin di auto debit supaya kita nggak kelupaan gitu investasinya seperti itu. Jadi itu salah satu, banyak ya tadi ya Benar. contoh-contohnya teman-teman yang bisa dipakai untuk investasi. Tapi ada pertanyaan lagi nih, masih banyak yang bingung nih ya. Tips supaya
finansial anak muda kayak aku bisa seimbang, gaul jalan tapi rencana finansial juga jalan. Oke, nah tadi sebenarnya udah sempat di-mention Betul. juga ya, gitu. Jadi kita punya proporsi yang gampang diingat gitu, 50, 30, 20 aja gitu. Sebenarnya 50, 30, 20, 50-nya itu bisa teman-teman pakai buat kebutuhan sehari-hari, buat nongkrong, bayar listrik, bayar subscription gitu ya, Iya, macem-macem iya, iya, gitu. Bebas lah pokoknya. Bebas, dan bisa pakai BSI Mobile juga ya, bayarnya juga. Semuanya lebih praktis pokoknya sekarang dari BSI. Iya, terus 20%-nya juga bisa diinvestasiin. Ya kan, tentunya di BSI juga. Nah, yang 30% ya teman-teman bisa alokasiin buat teman-teman yang punya rencana gitu untuk punya rumah atau punya kendaraan bermotor, itu bisa pakai budget yang 30% itu. Jadi semuanya udah diakomodir di BSI tentunya. Bisa ngapain aja semuanya yang tadi aku sebutin bisa di BSI. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan tipsnya bisa langsung ya dipraktekkan gitu ya. Begitu punya pendapatan, mau dari jualan online, anak-anak muda kan sekarang pinter banget ya. Mau dari jualan online atau dari THR nanti. THR ya kan, bisa dari THR atau dari uang jajan. Jadi bisa dialokasikan biar lebih terarah dan terencana. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Sebenarnya tadi udah dijawab sih ya. Tapi ini sama nih. Berapa persen sih porsi dari penghasilan yang harus ditabung dan diinvestasikan? Mungkin tadi sudah dijawab ya. 50, 30, 20. Tapi kalau Syakir kan jomblo ya? Ya Allah. Oke, jomblo. Ya, bukan sembarang jomblo. Jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Iya. Kalau Syakir Kayak aloe vera gitu ya. Lidah buaya ya. Oke. ya 50, 30, 20. Jadi memang Syakir setengah Syakir tabung, 50-nya buat nikmatin masa muda, tapi Oke. sekalian ya nikmatin kayak nongkrong, bayar apa, Beli terus apalah yang sedekah suka, juga di situ, game sedekah apa. juga di situ, traktir temen juga di situ. Nah, jadi ketika Syakir dapat penghasilan tuh 50% langsung Syakir amanin. Masya Boleh Allah. juga. Itu lebih keren lagi Boleh, malah. lebih keren lagi. Jadi ada ininya ya. Mumpung belum banyak tanggungan. Bener, jadi Benar. seimbang dunia akhiratnya gitu. Sedekah 50-50 gitu ya. 50-50 sedekah gitu. Jadi ternyata Syakir juga udah ini ya, pakai fitur-fiturnya semua di BSI ya. Oh, udah lihat aja tuh HP Syakir. Wah, Masya Allah, Udah bener-bener. lama Syakir karena emang suka aja sama. Dan BSI itu aplikasinya termasuk di antara semua mobile banking User ya. friendly ya. Syakir paling suka BSI. Ini nggak beres ya, maksudnya nggak beres. Iya, Beneran iya. emang. Jadi ini apa namanya honest review Iya, ya, honest review dari seorang nasabah ya dan Iya. memang pengguna banget Iya. nih ya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi nih ya dari pembicaraan kita hari ini dengan Putri, dengan Syakir. Jadi lika-liku keuangan anak muda itu emang sulit ya. Tapi tenang aja, semua itu bisa teratasi kalau kita yang pasti sudah punya tujuannya mau ngapain ya kan. Terus setelah tujuan kita ingin dicapai nih investasinya berapa lama. Jadi punya perencanaan yang jelas, Yes. tujuan, perencanaan, terus juga mulai deh rutin bikin budgeting dan disiplin ngejalaninnya. Terus pilih produk-produk perbankan yang bisa mendukung rencana keuangan yang seperti dibahas di episode kali ini. Mudah-mudahan apapun yang kita bahas hari ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat teman-teman di rumah biar lebih terarah keuangan ke depannya. Biar nggak ada yang namanya lika-liku lagi. Oke, kalau gitu jangan lupa juga ya untuk info-info perbankan dari BSI bisa kamu cek dan kepoin di semua sosial medianya, di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan dimanapun. Dan juga di IGTV kita pastinya ya. Pembicaraan kita ini mudah-mudahan langsung ngena gitu di hati para teman-teman dan langsung dipraktekkan ya. Oke, untuk kedepannya nih buat teman-teman yang ingin juga pertanyaannya kita jawab dan kita bahas tentunya dengan bintang tamu yang spesial juga, langsung kirimkan pertanyaannya di kolom komen di IGTV-nya Bank Syariah Indonesia karena luar biasa loh ada giveaway dari Bank Syariah Indonesia saldo tabungan senilai Rp150.000. Makanya jadi aktif bertanya pertanyaan menarik langsung kita bahas dan kupas habis. Untuk episode berikutnya nih aku kasih bocoran ya. Topiknya adalah habit Ramadan, jangan boros dan tetap berbagi bagaimana cara menyiasati keuangan di bulan Ramadan yang konon katanya biasanya orang-orang tuh lebih membengkak loh kalau di Ramadan. Nah, kita akan bahas dan kupas tuntas ya Put ya. Kalau begitu makasih ya Syakir. Sama-sama, Syakir Sudah juga. Makasih ada di banyak. sini Makasih. menyiapkan waktunya. Mudah-mudahan pembicaraan kita langsung bisa ini ya dipraktekkan ya Iya. ke orang-orang rumah dan sekelilingnya. Jadi jangan patah hati, patah semangat untuk mencari jodoh ya. Justru semangatnya untuk mencari nafkah yang lebih baik dan berkah ke depannya. Justru nih Syakir mau bilang, Oke. beruntung yang nanti jadi istri Syakir. Wis, itu dia nih. Karena sebelum kita bertemu,
saya sudah menyiapkan nafkahku untuk kamu. Wih, boleh lah ya quote-nya ya. Bisa banget nih Jadi tadi. jauh sebelum bertemu, saya kira udah nyiapin nafkahnya dulu, Mas. Ini dia si Betul nggak tuh dia? Ijo Tomat ya. Ijo Tomat. Ikatan jomblo terhormat. Masya Allah, Syakir selalu ingin berzikir gitu ya. Rasa-rasanya Masya Allah mulu deh tadi gue soalnya Masya Allah. Kata-katanya bener-bener ngena banget nih ya. Oke, makasih juga ya Put ya. Thank you buat juga. insight-insightnya. Iya. Aku selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru dan wawasan baru. Mudah-mudahan Syakir juga dan teman-teman juga. Jangan lupa untuk selalu nonton kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.